Oke, baik, perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18104166663, kelas Manajemen A2 Pagi, semester 4, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi, NWC, least cost, dan VAM. Yang pertama, pengertian metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Model transportasi merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network. Suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber atau sources ke berbagai tujuan atau destination. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan atau penawaran, dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute atau dari sumber ke tujuan. Asumsi dasar biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Tujuan: suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Poin yang kedua berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Poin yang ketiga memecahkan permasalahan bisnis lainnya, seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi. Analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Ciri-ciri penggunaan. Poin pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Poin kedua, kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Poin ketiga, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Poin keempat, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Metode pemecahan masalah. Poin pertama, tabel awal metode NWC atau Northwest Corner Method. Poin kedua, metode biaya terkecil atau least cost method. Poin ketiga, VAM atau Vogel Approximation Method. Metode NWC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya, yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Poin yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Selanjutnya, metode biaya terkecil atau least cost merupakan metode untuk menyusun tabel
awal dengan cara alokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biaya. Yang selanjutnya, VAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Prosedur pemecahan dengan VAM. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkat dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, atau artinya suplai telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah pertama sampai keempat hingga semua alokasi terpenuhi. Demikian, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.